selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Wilayah Rawan Kebakaran Hutan Provinsi Riau yang bisa disebut Karhutla. Yang mana proyek ini untuk memenuhi UAS dari Pak Gita Sastria dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarmida Sihombing dengan NIM 2103035829. Perkenalkan, nama saya Navita Hutabalian dengan NIM 2103035835. Perkenalkan, nama saya Marcelina Alicia dengan NIM 2103035834. Ada pula penjelasan dari Karhutla ialah merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Bencana ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemantauan dan pengendalian Karhutla merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi dampak dari bencana ini. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung upaya tersebut adalah Sistem Informasi Geografis berbasis WebGIS. WebGIS merupakan teknologi sistem informasi geografis yang dapat diakses melalui internet. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Dapat digunakan oleh berbagai pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem informasi lainnya. Adapun permasalahan dalam sistem aplikasi Karhutla berbasis web ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana strategi penanggulangan kebakaran hutan yang berbasis berkelanjutan. Yang kedua itu, bagaimana memprediksi secara spesial wilayah-wilayah hutan yang rawan kebakaran. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem informasi geografis atau SIG dalam memprediksi secara spesial wilayah-wilayah hutan yang rawan kebakaran. Yang kemudian tujuan. Adapun tujuan dari Karhutla ini yaitu paper ini disusun untuk menggambarkan bagaimana penerapan sistem informasi geografis atau SIG dalam memprediksi secara spesial wilayah-wilayah hutan yang rawan kebakaran. Tujuan besar selanjutnya dari penerapan ini adalah strategi penanggulangan kebakaran hutan yang bersifat berkelanjutan. 3. Manfaat. Adapun manfaat dari sistem informasi Karhutla ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, menjadi rekomendasi dan mendukung terwujudnya strategi penanggulangan kebakaran hutan yang bersifat berkelanjutan dengan dukungan penyajian secara spasial atau peta wilayah-wilayah hutan yang rawan kebakaran yang selalu termutakhir tiap periodenya. Yang kedua, mengetahui bagaimana SIG berperan positif dalam upaya memprediksi wilayah-wilayah hutan yang rawan kebakaran. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang aplikasi pemetaan Karhutla. Tetapi sebelum kami menjelaskan tentang pemetaan aplikasi Karhutlanya, ada baiknya kami menjelaskan tentang isi dari database-nya. Pemaparan tentang aplikasi Karhutla, pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama database-nya Karhutla. Di dalam database-nya terdapat 2 tabel, yang pertama tabel Karhutla dan yang kedua tabel user. Di dalam tabel Karhutla terdapat beberapa bagian kolom. Dengan kolom pertama yang itu ID dengan tipe data integer. Yang kedua itu ada nama daerah dengan tipe data varchar dengan length-nya 255. Yang ketiga itu adalah latitude dengan tipe data varchar dengan length-nya 255. Yang keempat ada longitude dengan tipe data varchar 255. Yang kelima ada level dengan tipe data enum. Di dalam enum ini terdapat tiga pilihan yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Yang keenam ada radius dengan tipe data integer. Di tabel Karhutla ini kami membuat ID-nya sebagai primary key. Yang kedua itu ada tabel user.
Di dalam tabel user ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama kolom ID user dengan tipe data integer. Yang kedua itu email dengan tipe data varchar dengan panjangnya 25. Yang ketiga itu password dengan tipe data varchar dengan lengthnya 25. Yang keempat ada role dengan tipe data enum. Di dalam enum terdapat juga dua pilihan, yaitu admin dan user. Yang kelima ada username dengan tipe data varchar dengan panjang lengthnya 25. Di sini juga ID user itu juga dibuat sebagai primary key-nya. Kita sudah masuk di bagian aplikasi kami yang berjudul Karhutla Riau. Di dalam aplikasi ini ada 3 keterangan. Yang pertama ada level rendah, yang kedua level menengah, dan yang ketiga level tinggi. Untuk menu loginnya, kita klik terlebih dahulu menu loginnya. Setelah itu, kita masukkan username-nya dengan admin@gmail.com dan passwordnya admin. Terus kita klik sign in, kemudian kita klik OK. Jadi, untuk mengetahui contoh level rendah, yang pertama kita klik tambah data. Pada menu tambah data, yang kita lakukan adalah untuk mengklik salah satu lokasi yang ada pada peta. Maka akan otomatis tertambah nama daerah, latitude, longitude, dan level. Jadi, yang bisa kita tentukan itu hanya pada level radius saja. Misalnya kita buat 100. Terus kita klik tambah data. Maka data yang kita isi tersebut akan otomatis tertambah. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan di bagian menu tambah data. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian menu edit dan menu hapus. Di sini sudah ada 4 data dan di sini saya akan mengubah atau mengedit data dari Jalan Jenderal Sudirman. Di sini kita klik menu edit. Dan di sini sudah tertera nama daerah, latitude dan longitude-nya sudah tertera dari map-nya langsung dan tidak bisa diubah. Di bagian level dan radius itu bisa kita edit. Misalnya kita buat di level tinggi dan di sini kita buat jadi level radius 1000 dan kita klik edit dan itu otomatis sudah langsung terganti seperti ini. Dan jika kita mau menghapus datanya, salah satu data dari ini, kita klik menu hapus dan klik yes. Maka datanya akan otomatis terhapus. Dan di sini ada map, ini bagian bentuk untuk map. Di sini satelitnya bentuknya seperti ini. Dan ini jika kita ingin menelusuri dari setiap gang yang ingin kita cari. Kita akan masuk ke pemaparan codingannya dari aplikasi Karhutla. Yang pertama kita masuk ke penjelasan index.php. Di sini menjelaskan query untuk pemanggilan database. Dan di sini menjelaskan untuk menambah library marker, map, dan circle. Di sini menjelaskan untuk membaca map berdasarkan ID Google Map.
Dan di sini menjelaskan untuk membaca data dari database. Dan di sini menjelaskan untuk membuat warna marker sesuai level, termasuk juga warna pada radius. Dan di sini menjelaskan untuk membuat lokasi marker. Dan di sini menjelaskan untuk meletakkan lokasi lingkaran. Dan di sini untuk memasukkan dan memanggil map dari database. Selanjutnya adalah penjelasan dari codingan login.php. Yang pertama, membuat logika untuk login berdasarkan email dan password. Yang kedua yaitu memanggil Switch Alert 2 untuk notifikasi keberhasilan atau tidak login. Kemudian penjelasan dari logout.php. Di sini menjelaskan tentang logika dari dashboard dan diarahkan ke leading atau index page. Kemudian penjelasan dari koneksi.php. Pada koneksi .php, di sini menjelaskan tentang logika koneksi dengan database. Penjelasan pada codingan tambah .php. Yang pertama menjelaskan logika untuk menambahkan data ke database. Kemudian, logika untuk menambahkan data marker pada map dan membaca lokasi serta koordinat latitude dan longitudenya. Kemudian, penjelasan dari Karhutla.php.
Yang pertama, di sini menjelaskan tentang logika untuk membaca dari database. Kemudian, pada codingan ini, sama seperti indeks atau landing page, query di bawah untuk membaca marker, radius, dan map, warna marker, dan radius sesuai dengan levelnya. Kita masuk di bagian hapus titik PHP. Di sini menjelaskan untuk logika untuk menghapus data berdasarkan ID pada tabel Karhutla. Kita masuk di bagian penjelasan edit titik PHP. Di sini dijelaskan untuk membaca data berdasarkan ID. Di sini dijelaskan untuk membaca data baru berdasarkan nama input form. Di sini dijelaskan sama seperti pada indeks, sintaks di bawah untuk membaca dan mewarnai radius marker sesuai level. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan. Terlebih dan kurang, terima kasih.